Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak lagi Anda ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kalau kita lihat peristiwa beberapa hari terakhir ini, kelihatannya begini, ada semacam peribahasa bahwa sekarang ini PDIP sedang menuai atau memanen hasil yang dia tanam sendiri begitu. Tapi panenannya ini panenan busuk ini, bukan panenan buah yang bagus gitu ya. Karena sekarang ini kelihatannya dia jadi target KPK juga. Setelah ini kemarin Ketua Komisi 4 dari PDIP itu juga rumahnya sudah digeledah oleh KPK. Sekarang ada anggota Komisi 4 juga dari PDIP juga jadi target dari KPK. Dan ini kaitannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Belum kemudian sekarang juga kelihatan sekali kan bahwa ada operasi-operasi khusus dari Pak Jokowi dianggap oleh PDIP sebagai kecurangan, dan kemudian ini PAN dengan tepat menggambarkan ini kalau Pak Jokowi masih bersama dengan PDIP, saya kira isu soal kecurangan dari pemerintah itu tidak akan muncul gitu. Ini menarik juga saya kira. Ya di ujung pertandingan politik semua kartu mesti dibuka Oke. dan saya kira Pak Jokowi yang menyuruh secara politis ya kita Ya. mesti bikin dugaan kuat itu untuk mempersoalkan legitimasi dari PDIP terkait dengan kritikan-kritikan dia pada Jokowi. Tetapi nanti juga PDIP akan keluarin kartu lain lagi kan. Aha. Tapi yang menarik adalah umpan mengumpankan ini itu ada batasnya nanti tuh. Jangan sampai setelah umpan mengumpankan justru nego tuh. Karena ternyata banyak kebusukan di antara dua pemain politik ini antara Jokowi dan Megawati kan. Nah kalau itu akhirnya berhenti maka kita mesti duga udah terjadi transaksi lagi tuh. Jadi tidak ada yang akan tumbuh atau berkembang untuk diproses tuh. Ini intinya semua soal korupsi itu digadaikan pada momentum politik. Kan itu dasarnya yang berkali-kali kita terangkan. Jadi nggak usah terlalu berharap bahwa seolah-olah akan ada duel berdasarkan uh, kartu yang mulai saling dibuka. Ini semuanya itu memegang kartu buruk. Jokowi punya kartu buruk, PDI punya kartu buruk. Tapi itu yang membuat kita frustrasi. Bukan kita frustrasi, kita membayangkan end game-nya apa sebetulnya ini kan. Firly diperiksa dan mungkin masih mengelak tuh karena mungkin dianggap ya kalau cuma tukar tambah antara Firly dan Harun Masuki kurang banget kan. Mestinya yang lebih tinggi dong tuh kasus yang dibuka oleh Firly itu. Baru kira-kira publik merasa oke, itu fair tuh. Tapi tetap uh, sampai dengan bulan Februari ini yang disebut negatif campaign akan berlangsung terus sampai orang masuk bilik suara. Tapi selama itu tidak akan ada penangkapan, tidak akan ada pemeriksaan. Karena pasti akan dipakai dalil bahwa selama periode kampanye soal-soal korupsi itu ditangguhkan dulu tuh. Walaupun aturannya cuma soal presiden dan wakil presiden, tapi itu akan saya kira akan diperluas. Karena ini menyangkut uh, jumlah jejak kejahatan yang saling disembunyikan di antara elit sendiri. Jadi kalau ini perseteruan antara sekutu lama ini, jadi levelnya sekarang baru saling kirim pesan saja sebenarnya Bung Rocky ya. Sampai kita kemudian melihat ada eksekusi terhadap pesan-pesan yang disampaikan itu. Ya itu. Jadi intinya betul ini sekedar catatan kaki itu yang ditukar tambahkan ini, belum tesisnya itu kan. Jokowi tentu tahu bahwa PDIP masih ada soal yang lebih gede itu, isu Madam Bansos, isu eh, apa namanya suami Puan Maharani kan semuanya ada di situ kan. Kan ini kan yang disebut causa celebre. Kita cuma mengingatkan apa yang ada di koran. Tapi juga Ibu Mega tentu tahu juga apa yang berlangsung di dalam kepemimpinan Pak Jokowi yang menghasilkan berbagai kecurigaan. Nah, semua jumlah kecurigaan ini akan ditukar tambahkan. Ya, iya. Nah, kan ini beda sekali kan dengan apa yang terjadi pada Nasdem misalnya begitu ya, Bung Rocky, yang sama-sama sekutu, meskipun tentu level persekutuannya berbeda gitu. Ini kan langsung semua dieksekusi dua orang menterinya begitu. Sementara kalau PDIP sekarang ini kan kita baru kirim-kirim pesan saja yang kita lihat, termasuk Arin Masiku. Kita ingin lihat satu upaya yang lebih kuat dari para jurnalis. Kan di meja jurnalis juga itu sebenarnya bertumpuk kasus yang belum bisa dibuka tuh. Tapi kayak majalah Tempo itu yang paling depan untuk memperlihatkan berbagai macam potensi sprindik atau terdakwa baru. Demikian juga mahasiswa mulai tahu bahwa oh ini memang cuma soal tukar tambah. Jadi selama tidak ada langkah, selama PDIP merasa bahwa ya takut untuk secara tegas memulai proses impeachment, maka Jokowi akan kirim-kirim sinyal lagi untuk nakut-nakutin PDIP. Demikian sebaliknya, semakin Jokowi kirim sinyal,
semakin PDIP tahu bahwa Jokowi membuka ruang eh, Negosiasi. negosiasi Ya. atau konsultasi paling enggak kan. Jadi Hmm. kita lihat bagaimana politik itu menyandra semua problem eh, moral kita. Jadi korupsi sebagai satu kesalahan hukum sekaligus kesalahan etis itu disembunyikan atau dijadikan semacam barang taruhan aja untuk kepentingan politik masing-masing pihak. Ya, dan saya kira di sini Pak Pak Jokowi tahu betul bagaimana memainkan kartu-kartu itu gitu ya. Ya Jokowi kan udah 9 tahun memerintah dan menutup mata karena berpikir bahwa toh semakin banyak orang korupsi, semakin tunduk pada Jokowi. Tetapi hari-hari ini juga berubah tuh. Walaupun mereka tahu bahwa Jokowi tahu kartu mereka, tapi mereka juga tahu bahwa Jokowi makin lama makin lemah. Jadi ini Hmm. incar mengincar kelemahan tuh. Dan incar mengincar ini bagus buat kita asal itu diteruskan. Jadi Hmm. persaingan politik harus diteruskan dan tetap kita ingin PDIP terus melakukan gerilya narasi dan Jokowi lakukan gerilya narasi, tapi kita tunggu impact utamanya adalah mampu nggak PDIP dengan satu langkah itu, satu langkah radikal, menjelaskan pada publik bahwa saatnya PDIP mengatakan selesai dengan Jokowi. Kalau sekarang ya masih sambung menyambung dan publik menganggap kalau Anda masih sambung menyambung, ngapain kami pilih kalian tuh? Kami ingin ada ketegasan etis. Anda berpihak pada Jokowi atau Anda akan mempersoalkan Jokowi secara hukum maupun secara etis. Begitu keinginan publik terhadap PDIP. Ya, tapi saya kira harapan itu semakin jauh, Bung Rocky, dengan cara pesan-pesan semacam itu tadi gitu, pesannya lewat DPR dulu, lewat lewat pesan Harun Masiku. Dan kita tahu kan sebenarnya kalau Firly ngomong soal Harun Masiku itu yang dia incar bukan Harun Masikunya kan, tentu tokoh yang lebih Yes. itu, big fish-nya yang dia yang pesannya kan gitu. Ya semakin sinyal itu makin samar-samar, semakin jumlah golput itu akan naik. Semakin jumlah undecided voter itu makin naik. Itu mahasiswa tahu bahwa oke kalau kalian cuma samar-samar ya kalau begitu kita juga samar-samar untuk ikut serta dalam pemilu kan. Tapi poin ini yang akan melemahkan hasil pemilu nanti karena legitimasi makin kurang tuh dengan makin banyaknya orang yang nggak peduli apatis karena itu dia jadi golput aja atau nggak mau menentukan sikap secara politik di dalam proses berikutnya di kotak suara itu mulai berlangsung dan saya baca itu akan jadi gerakan sosial dari teman-teman mahasiswa. Ya, tapi gini, ini dua logika yang berbeda ya saya kira. Saya lagi berpikir, apakah mereka peduli ini para elit-elit politik ini mau legitimasi kuat atau tidak? Buat mereka yang penting berkuasa, karena toh selama ini mereka membuktikan tanpa legitimasi yang kuat pun ketika pemilunya mulai kecurangan, mereka juga bisa dengan leluasa mengendalikan bangsa ini gitu. Yaitu ini yang kita kita anggap bahwa udah di ujung ketika udah mau masuk Siratul Mustaqim masih ada aja orang yang bawa beban dosa dan nggak mau ditinggal dari Iya, awal iya. kan. Jadi udah itu menunjukkan bahwa watak kita sebagai manusia politik itu memang buruk selama 9 tahun ini. Dan biarkan itu sejarah yang akan menulis, para sejarawan analis politik akan menunjukkan bahwa era kepemimpinan Pak Jokowi, semua orang justru melegalkan sifat korupsi. Jadi udah nggak kan kita nggak perlu sesali lagi sesuatu yang memang harus terjadi itu. Jadi bagian-bagian buruk dari politik kita justru makin mekar di ujung kepemimpinan Pak Jokowi. Yes, oke. Nah, ini yang saya kira mungkin banyak orang kemudian gregetan gitu ya dalam situasi semacam ini. Karena banyak yang nggak sabar, saya kira. Di satu sisi ada yang memang melihat, ya ini bisa terjadi dengan jalan elektoral. Tapi orang yang percaya dengan jalan elektoral, itu sirkulasi yang normal, kepemimpinan setiap 5 tahun sekali, kelihatannya dengan perkembangan seperti sekarang ini juga harapan itu semakin menjauh gitu. Jadi orang lebih percaya pada proses non elektoral. Sementara proses non elektoral kalau kita berharap legal formal di DPR juga kelihatannya agak sulit dilakukan. Ya karena itu mulai timbul sinisme, lagu-lagu pemilih itu mulai diplesetkan tuh bukan pemilihan umum, penipuan umum telah memanggil kita. Kira-kira itu intinya tuh. Jadi pemimpin yang akan datang akan kehilangan legitimasi itu. Siapapun yang akan memerintah nanti di 2024, dia mulai dengan satu keadaan yang bagi publik ya ngapain sih lu mau mimpin, lu aja nggak bersih kan, siapapun itu tuh. Karena tidak ada satu skrutinisasi habis-habisan tuh. Jadi tetap prinsipnya adalah memimpin itu adalah hasil hasil kompetisi yang sehat tuh. Nah, kalau sekarang itu bukan berupaya untuk tampil sehat, tapi saling membusukkan diri. Para pemimpin berupaya saling membusukkan. Mungkin juga institusi itu, KPK, polisi itu, kejaksaan, macam-macam, mahkamah konstitusi apalagi itu.
Jadi pembusukan itu memang mesti sempurna dan itu dalil kita dari awal. Ya, ya. Oke, kalau sekarang ini kita melihat ya, publik memperhatikan bahwa kelihatannya mengerucut pertarungan pada Pilpres 2024 ini nanti antara PDIP dengan Pak Jokowi. Bukan bukan mengerucut dalam artian head to head dalam secara elektabilitas, tapi dari sisi isu gitu ya. Mereka sekarang yang saling berhadapan kan begitu. Tetapi kan kemudian kita sampai pada satu kesimpulan, ya terus apa nih manfaatnya buat kita semua? Sebenarnya nggak ada juga gitu karena PDIP juga diam-diam dia mencoba memetik keuntungan dalam situasi semacam ini dengan mengaburkan bahwa mereka juga bagian dari sebenarnya apa yang keburukan itu yang dilakukan oleh Jokowi itu. Saya membayangkan kalau kirim mengirim sinyal atau kepentingan antara PDIP dan Ibu Mega akhirnya tidak berakhir pada satu tindakan radikal, maka mereka akan saling menutup diri. Oke deh, saya nggak akan ganggu Ya. Jokowi nggak akan ganggu PDIP. Lalu Hmm. diam-diam terjadi persepakatan tuh semacam tacit agreement. Oke, kita besarkan aja PDIP. Pak Jokowi diam-diam berbalik badan untuk mendukung PDIP itu. Hmm. Karena PDIP juga demikian, ya udah berdamai lagi itu. Mungkin 1 minggu sebelum kampanye itu kan. Jadi tetap yang dirugikan nanti Prabowo tuh yang merasa bahwa kok mereka ternyata mereka berunding lagi kan. Jadi kepastian-kepastian ini yang dari awal kita anggap atau FNN anggap nggak ada yang pasti di dalam koalisi-koalisi mereka ini. Kenapa? Karena tadi tukar tambah kepentingan sangat tinggi itu. Jadi kalau dianggap bahwa ya Jokowi percaya pada Prabowo, tapi kalau PDIP ganggu terus, Jokowi bisa terdesak untuk kembali pro pada PDIP itu. Dan itu artinya beban baru pada kubu Prabowo. Ya, ya, ya. Nah, dan apa yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo dalam situasi semacam itu? Pak Prabowo tentu kehilangan kemampuan untuk pindah persneling tuh. Karena Ya, terlalu jauh berada di dalam zona nyaman dengan Pak Jokowi. Padahal politik hari ini tidak mungkin kita pastikan ada zona nyaman. Ini jalan berbatu tuh, Rocky Roads bukan 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 jalannya Rocky tapi jalan berbatu. ya, ya. Dan batu-batu kerikil itu mulai terbaca. Dan simbol-simbol ini, sinyal-sinyal ini masih akan kita lihat 1 minggu ini apa yang akan berlangsung. Apakah ketegangan antara Jokowi dan Megawati selesai? Kalau itu selesai, artinya ada perdamaian diam-diam tuh. Nah, kalau Megawati dan Jokowi tidak lagi berseteru, itu pasti koalisi Prabowo mencurigai ada apa. Dan kepastian bahwa Prabowo akan didukung sepenuhnya oleh Jokowi juga mulai hilang tuh. Tiba-tiba Gibran mungkin dianggap ya udahlah itu dilepas di cut loss saja buat Prabowo. Tetapi Jokowi tetap ingin berdamai dengan Ibu Mega. Nah ini bahayanya tuh. Jadi dari awal semua yang sifatnya transaksi itu tidak bisa dipercaya. Karena politik, apalagi kalau transaksi politik, itu artinya mending menganggap bahwa ini transaksi di antara ular yang yang berbisa tuh, bukan transaksi di antara merpati Ya, jadi nggak yang salah dong jujur. kalau ya nggak salah dong kalau politisi PAN tadi bilang kalau kalau sekarang ini Pak Jokowi masih bersama dengan PDIP nggak mungkin lah muncul tuduhan kecurangan-kecurangan semacam itu gitu ya. Ya itu juga Pak Jokowi pasti hitung tuh. Mungkin satu waktu justru Megawati menyerah tuh dan minta perlindungan Jokowi. Atau Jokowi tidak mampu lagi untuk menghalangi keinginan Megawati untuk mengimpeach dia. Bagaimanapun PDIP ini partai besar loh. Dan dia masih punya momentum untuk mengimpeach Jokowi itu. Jadi cuma Ya, soal hitung-hitungan ya. ongkosnya berapa sih, beban politiknya apa nanti. Itu saya kira yang sekarang sibuk dihitung-hitung di Ya. ruang-ruang strategis partai-partai terutama PDIP. Ya, dan saya kira kita tahu juga di PDIP ada faksi-faksi lah gitu ya, yang faksi tetap kompromis dengan Jokowi, tapi ada fraksi yang menganggap ya Jokowi memang kita harus bertindak keras terhadap Jokowi gitu ya. Ya, semua fraksi-fraksi itu menyatu untuk memulai sikap etis mempersoalkan Jokowi sebagai kader partai yang buruk. Dan itu harusnya yang kita harapkan mulai diproses di DPR. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky buat kita posisinya 0% dan kita muak dengan situasi sekarang ini ya. Yes, ini cuma analisis, bukan upaya untuk memecah belah PDIP ya, tapi kita mendorong PDIP tumbuh sebagai partai yang etis tuh, Yes, supaya kemuakan itu tidak tiba pada Ibu Mega. yes, oke, baik, terima kasih Oke, Bung Rocky. yes.